Mau pindah kantor, tapi pengen tahu apa yang bisa dinego? Nih, tonton. Oke, balik lagi sama gue di vlog Muhammad Arya Dimas. Dan hari ini gue bakal ngomongin tentang di meja kantor nih. Jadi pembahasan hari ini adalah apa yang bisa kalian negosiasikan ketika kalian pindah kantor ke kantor yang baru. Nah, menarik kan? Karena ini sering sekali terjadi di gue juga. Karena gue adalah tipikal yang sebenarnya lumayan cukup sering pindah kantor. Jadi ya bisa dibilang sudah dari gue ke Telkom, gue ke Kompas Gramedia, ke Microsoft, Telkomsel, Indosat, dan sekarang ke Loket atau Gojek Group. Nah, jadi sudah cukup banyak gue melihat banyak sekali bentuk negosiasi benefit kepada HR ataupun kepada user. Ada yang lumrah, ada yang malah aneh-aneh gitu. Tapi yang gue list hari ini adalah yang memang possible untuk kalian negosiasikan. Jadi cek di list-list berikut ini. Nomor 1 adalah angka kenaikan salary di atas rata-rata. Nah, kenapa ada kata-kata di atas rata-rata? Kalau kenaikan biasa, ya itu mostly ketika kalian pindah mungkin itu jadi hal yang lumrah. Walaupun ada yang bisa jadi memilih pindah tanpa kenaikan. Itu gue nggak tahu sih, mungkin kantor lamanya toksik kali. Tapi kalau misalnya kalian pindah, itu rata-rata 10%, 20%, atau ya yang lumrah itu biasanya 30% itu jadi kenaikan kalian dari salary sebelumnya. Tapi yang bisa kalian negosiasikan adalah kenaikan yang cukup drastis. Di beberapa case ketika gue pindah, itu berapa kali justru gue pindah dengan kondisi kenaikan salary 2 kali lipat. Jadi bisa dibilang ya 100% gitu. Nah, bahkan ada story-story di mana orang-orang bisa mencari kenaikan lebih dari 100% ketika memang kalian punya reason yang cukup kuat di mata para HR. Ambil contoh misalnya memang kalian underpaid di kantor lama, atau memang kalian punya suatu skill yang sangat dibutuhkan oleh kantor baru, memang kantor ini desperately need that, dan kalian bisa bermain bargain position kalian di sana. Minta aja lebih. Nanti tulus kan. Nomor 2, sign on bonus. Nah, apa ini sign on bonus? Ini nggak semua orang nih bisa. Tapi biasanya kalau posisi kita sudah cukup mid to senior gitu, ini bisa terjadi. Apalagi kalau perusahaan tersebut memang sekali lagi desperately need you untuk onboard segera gitu. Nah, biasanya ketika kita negosiasi, kita agak jual mahal sedikit, kita membuka opsi bahwa kalau sampai perusahaan tersebut mau kasih sign on bonus, which is itu uang bonus di depan untuk gue pindah, nah itu gue bisa masuk. Nah, beberapa company akan kasih. Nah, untuk besarannya khusus untuk sign on bonus ini nggak ada satu angka pasti. Ada yang cuma dikasih sekali gaji untuk di kantor baru, jadi kalian dikasih nominal 1 kali gaji. Ada yang bisa sampai 3 kali gaji di kantor baru, itu dikasih uang di depan sebagai bonus. Ada yang bisa sampai besar sekali gitu. Nah, sign on bonus ini lumrah dan bisa jadi kalian ajukan ketika kalian tahu posisi kalian itu cukup senior dan cukup krusial. Dicoba, siapa tahu. Yang nomor 3, tunjangan transportasi. Memang nggak terlalu banyak lagi company yang ngasih tunjangan transportasi. Tapi tunjangan transportasi pun jenisnya itu ada 2. Ada yang ngasih COP, Car Ownership Program. Nah, ini beberapa perusahaan BUMN atau badan usaha milik BUMN itu memberikan. Misalnya yang Telco warna merah itu. Memang keren sekali program COP-nya. Nah, itu jadi kalian memang dikasih kepemilikan program kepemilikan kendaraan. Kenapa ada kata-kata program? Karena tidak langsung dihibahkan. Ada semacam memang kalian diminta untuk kerja di perusahaan tersebut berapa tahun, ada hal-hal seperti itunya. Nah, ada juga tunjangan transportasi yang sifatnya memang dikasih let's say uang cash, ditandakan itu adalah uang untuk menggantikan transportasi kalian ke kantor. Ada yang dikasih voucher taksi, ada yang dikasih saldo taksi online untuk kalian pakai. Nah, ini sah-sah aja kalau misalnya kalian mau menegokan hal tersebut sebagai benefit. Yang nomor 4 itu adalah tunjangan tempat tinggal. Nah, tunjangan tempat tinggal sekali lagi ada perbedaan juga untuk yang sudah sangat high level.
Bisa jadi itu sampai memang dikasih program atau bahkan langsung tempat tinggal, tempatnya itu permanen untuk kalian ataupun dipinjamkan selama kalian bekerja, itu bisa jadi. Tergantung dari negosiasi. Ada yang sifatnya apartemen, ada yang memang benar-benar rumah gitu. Nah, hal-hal ini biasanya ke ekspatriat atau ke kalian-kalian yang diminta untuk tugas ke luar kota. Ada juga company yang memberikan tunjangan tempat tinggal bersifat program KPR yang dipermudah. Contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang sifatnya bank, yang memang mereka sendiri punya program KPR. Mereka memberikan program tersebut ke karyawan mereka juga dengan special program lah. Yang nomor 5 itu adalah tunjangan pulsa. Nah, ini lumrah lah, udah banyak sekali sih yang memang company memberikan ini. Jadi mereka memberikan tunjangan pulsa, bisa bersifat memang diisikan pulsanya, bisa bersifat kalian memang reimburse kalau misalnya pasca bayar, bisa bersifat memang cash. Jadi ditandakan kalian sendiri yang manage cash tersebut untuk pulsa kalian. Nah, nomor 6-nya masih berkaitan, itu adalah tunjangan internet. Tunjangan internet ini populer ketika masa WFH seperti ini. Dulu nggak ada sih tunjangan internet, mostly diarahkan ya memang disamakan dengan tunjangan pulsa. Tapi khusus ketika WFH, beberapa company itu memberikan tunjangan koneksi internet. Ada yang sifatnya reimbursement, ada yang sifatnya memang diberikan kartu yang reportnya langsung ke company langsung membayar, nah itu beda-beda. Nomor 7, tunjangan makan. Beneran ada tunjangan makan. Di beberapa company itu ngasih memang tunjangan bisa berbentuk cash. Memang itu dibilang bahwa ya ini tunjangan buat makan karyawan tersebut. Ada yang sifatnya mereka menyediakan di kantor mereka, ada memang catering. Kayak saya dulu di Microsoft, mereka itu ada cateringnya gitu. Di Telkomsel pun itu ada catering makan siang. Nah, di beberapa company saya nggak tahu. Nah, tapi tunjangan kalau catering itu bukan sesuatu yang bisa kalian negokan. Biasanya itu memang fasilitas yang sudah ada dari company yang bisa kalian negokan. Memang tunjangan makan yang memang bersifat personal gitu ke kalian. Nah, ada beberapa company seperti perusahaan cigarettes gitu, mereka memberikan semacam kayak alokasi dana per hari lah gitu, itu untuk mereka bisa pakai untuk makan. Jadi sekali lagi beda-beda. Nomor 8, pelatihan atau kurs lah gitu. Nah, pelatihan ini kalau dulu trennya memang pelatihan yang sifatnya offline. Jadi kita bisa bilang bahwa untuk meningkatkan kemampuan kita merequest ke company untuk diberikan alokasi dana untuk kita bisa daftar ke pelatihan. Pelatihan itu bisa sifatnya one time, bisa sifatnya kayak course. Nah, sekarang ini akhir-akhir ini tren ini berubah. Company jadinya memberikan account untuk mereka bisa memakai account e-course atau ya electronic course itu via internet, misalnya kayak Coursera, kayak Khan Academy, atau misalnya seperti LinkedIn Learning. Jadi aksesnya dibukakan, jadi kita bisa mengambil dan mempelajari semua ilmu dari e-course tersebut. Personally, gue lebih suka yang kedua. Karena kalau misalnya pelatihan kan cuman sekali, ya materi-materinya juga nggak bisa secara banyak gue pilih. Tapi kalau di LinkedIn Learning atau di Coursera atau di misalnya Khan Academy, itu kan banyak sekali. Kalian bisa pilih dan kalian bisa sedot semua ilmunya kalau misalnya kalian memang punya waktu dan punya kekuatan untuk itu. Gitu. Nah, ini bisa kalian tanyakan. Nomor 9, potensi beasiswa. Nah, beberapa company itu memberikan beasiswa untuk karyawan-karyawannya. Tapi, lihat betul TNC-nya. Rata-rata company yang memberikan beasiswa ini melock loyalitas karyawannya untuk bekerja di perusahaan tersebut di kurun waktu tertentu. Ya wajar sih, ada investment buat nerbangin kalian ke luar negeri. Itu bayarnya nggak pakai daun. Jadi mereka berharap kalian bisa stay di company. Kalau misalnya kalian melanggar, akan ada penalti. Mostly membagikan uang tersebut. Mau mahal bro. Nah, jadi ya stay aja sesuai sama janji kalau memang sudah ambil sistem ini. Nomor 10, fleksibilitas jam kerja. Nah, ini keren banget nih.
Gue juga pernah, tapi gue nggak mau bocorin ke company yang mana ya. Tapi fleksibilitas jam kerja ini emang bikin sebel orang-orang lain. Ambil contoh, ada satu company yang jam masuknya jam 9. Tapi ketika kalian mau masuk, kalian dinego, kalian minta bahwa gue mau masuknya jam 11. Bodoh amat, pokoknya gue mau masuk jam 11. Itu sebenarnya berbeda sama orang-orang yang masuk jam 9. Tapi untuk beberapa company tertentu, mereka ngasih toleransi tersebut. Ya udah, khusus lu doang nih, lu boleh masuk jam 11 gitu. Nah, mostly kebanyakan yang kena ini tuh yang bisa pakai fasilitas ini rata-rata programmer yang memang kalau kerjanya itu sampai malam atau justru produktifnya di malam. Mereka minta besoknya gue tidak dipaksa untuk datang pagi. Ya, siapa tahu men, coba aja kalau misalnya kalian mau. Nomor 11, ESOP atau RSU. Nah, ini beda. ESOP itu opsi kepemilikan saham. Sahamnya belum di-grant ke kalian gitu, tapi kalian akan dapat opsi untuk membeli saham di angka ketika kalian menandatangani di awal. Jadi kebayang kalau sahamnya sudah gede, sudah 4 tahun misalnya, kalian bisa membeli saham tersebut dengan harga awal. Tapi kalau RSU, sahamnya sudah diberikan ke kalian. Nah, sahamnya sudah diberikan tapi sifatnya vested juga rata-rata. Nah, untuk pencairan ini banyak kondisi, ada perusahaan yang baru mau melakukan pencairan itu ketika misalnya mereka IPO atau diakuisisi. Ada perusahaan yang memang sudah memberikan langsung dan bisa dioperasikan sebagai saham kepemilikan untuk karyawan tersebut gitu. Nah, ini beda-beda, mostly startup atau perusahaan teknologi yang gede yang ngasih model-model begini. Tapi ini worth it kalau perusahaannya bagus untuk kalian coba. Gue juga lagi punya nih. Yang terakhir, nah ini yang mungkin cukup jarang tapi bisa dicoba, itu adalah cuti tambahan untuk wanita. Jadi ada beberapa company yang cukup berbaik hati apabila wanita mengalami misalnya sakit perut bulanan, menstruasi, itu boleh mengajukan cuti setiap bulan. Ada company yang kasih. Nah, boleh juga kalian negosiasikan sebagai sesuatu yang ditandatangani di depan supaya company-nya nggak cuma janji-janji doang. Nah, jadi ini bisa juga kalian negosiasikan. Nah, itu aja vlog gua hari ini. Semoga ini membantu banget kalian untuk bernegosiasi ketika kalian mau pindah kantor baru. Nah, sampai ketemu lagi. Dan kalau kalian punya saran-saran untuk video-video berikutnya, tolong kirim pesan kalian ke sosial media gua. Thank you. Dadah.